Pemirsa, kembali lagi bersama Lindas, liputan dalam semasa. Bersama saya, Farhan Prasetyo dan rekan saya, Fadiana Aziza. Kami siap menemani Anda dengan menghadirkan berita terkini terkait pendidikan. Berbicara terkait pendidikan, 6 SMA di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah resmi mendapatkan predikat Sekolah Adi Pangastuti. Model pembelajaran pada Sekolah Adi Pangastuti menjunjung tinggi nilai hastalaku atau 8 prinsip budaya Jawa. SMA Negeri 3 Sragen merupakan salah satu SMA yang merupakan pelopor pertama Sekolah Adi Pangastuti yang telah dikukuhkan pada tahun 2020. Simak kelanjutan informasinya. Sudah ada rekan kami di sana, Mujibatun Nisa. Baik, di sini dengan saya Mujibatun Nisa bersama dengan Kak Sofi, tim program Sekolah Adi Pangastuti di SMA Negeri 3 Sragen. Nah, kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Siapakah yang menjadi role model atau kiblat bagi SMA Negeri 3 Sragen melakukan program Sekolah Adi Pangastuti ini? Menjadi role model atau kiblat dalam SMA Negeri 3 Sragen melanjutkan Sekolah Adi Pangastuti itu tentunya kami banyak belajar ya, harus terus belajar juga dalam mengembangkan program ini karena program ini merupakan program yang sangat penting untuk siswa-siswi khususnya warga sekolah dalam berkehidupan sesama antara manusia sehingga menciptakan lingkungan yang baik. Karena Sekolah Adi Pangastuti sendiri itu juga program yang diinisiasi oleh Solo Bersimfoni pada tahun 2020. Kami ikut menjadi bagian dari sekolah program Adi Pangastuti. Dan kami menjadikan SMA 6 Surakarta sebagai role model karena di SMA 6 Surakarta itu salah satu SMA yang paling awal dalam mengikuti sekolah Adi Pangastuti. Nah, siapakah yang menjadi sasaran dari program Sekolah Adi Pangastuti ini? Apakah hanya siswa? Yang menjadi sasaran dalam program Adi Pangastuti ini tidak hanya siswa, tetapi juga semua warga sekolah yang terlibat dalam sekolah karena untuk menjalankan program Adi Pangastuti kami juga memerlukan semua kontribusi di dalam warga sekolah agar bisa tercipta lingkungan yang baik sehingga siswa-siswi dapat memaksimalkan dalam penerapan nilai-nilai hastalaku sendiri. Pemirsa, jenjang SMA ataupun SMK merupakan tangga yang harus dilalui oleh para generasi muda untuk melanjutkan ke cita-cita yang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa hampir seluruh siswa yang bersekolah di SMA memiliki impian untuk melanjutkan ke tingkat perkuliahan. Lalu bagaimana dengan para siswa yang bersekolah di SMK? Di era modern ini, tentu banyak sekali peluang yang dapat diraih oleh para lulusan SMA, seperti membuka usaha sendiri, bekerja di bidang industri, atau bahkan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, pada hari ini, kita akan berbincang dengan salah satu siswa SMK Negeri 2 Sragen terkait bagaimana mereka menghadapi dunia kerja dan tantangan di masa depan yang menanti. Mari kita dengarkan rencana dan harapan mereka, serta bagaimana mereka melihat diri mereka di masa depan nanti. Bersama rekan saya, Muhammad Arjuno, di tempat. Baik, kembali lagi dengan saya, Arjuno. Di sini saya sedang berada di SMK 2 Sragen bersama Mas siapa? Mas Jingga Putra Ramadan. Wah, Mas Jingga Putra Ramadan. Saya akan mewawancara sebentar ya Mas ya. Yang pertama, apa motivasi utama Anda memilih SMK 2 Sragen sebagai tempat belajar dan pengalaman Anda jauh ini mengembangkan keterampilan kejuruan gimana Mas kira-kira di SMK 2 Sragen? Ya, motivasi terbesar saya untuk bersekolah di SMK Negeri 2 Sragen karena terdapat kegiatan ketarunaan yang bisa melatih mental, fisik, dan public speaking saya sebagai siswa. Siap. Pengalaman saya ya baik, saya mengikuti pelajaran dengan sangat baik, bahkan bisa dibilang lebih unggul dari siswa lainnya. Pertanyaan kedua Mas, apa tantangan terbesar atau kesulitan yang Anda hadapi selama belajar di SMK? Dan bagaimana Anda mengatasinya? Tantangan terbesar ya, untuk saya tantangan terbesarnya mungkin saat disuruh untuk berpresentasi, karena jujur saya orangnya agak pesimis, agak minderan, dan agak pemalu. Jadi kalau ditanya tantangan terbesar ya itu tantangannya. Oke, siap.
yang terakhir Mas, setelah lulus dari SMK 2 Sragen, apa rencana Anda untuk mencapai impian Anda ke depan dan bagaimana pendidikan di sini membantu Anda mewujudkannya? Rencana saya ke depannya mungkin saya akan melanjutkan ke kuliah atau perguruan tinggi dengan mengambil jurusan informatika sesuai dengan jurusan saya yang ada di SMK ini. Setelah usai waktu kami menemani Anda sekalian, Selamat bertemu di lain kesempatan. sekian dan sampai jumpa.